Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Sahabatku, majelis keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, tiada kata yang paling pantas kita ucapkan kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang seringkali kita lalai atau lupa untuk mensyukurinya. Nikmat yang kita rasakan saat ini bisa bermajelis ilmu, dan tentu itulah yang harus kita syukuri. Karena tidak semua di antara kita yang mampu atau mau gitu ya, untuk meluangkan waktu bermajelis ilmu di pagi hari yang mungkin bagi sebagian orang enaknya tiduran, santai-santai gitu ya. Tapi inilah upaya kita bermujahadah memaksakan diri untuk hadir, yang sebenarnya sangat mudah, kena cuman eh, membuka handphone atau laptop gitu ya di depan eh, gadget kita, mendengarkan tausiah lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan teknologi yang saat ini ada gitu ya. Dan mudah-mudahan kita istiqamah, tidak hanya bermajelis ilmu sesaat, tentu majelis ilmu yang terus istiqamah kita menjalaninya, dan mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kita semua jamaah yang dimuliakan Allah untuk menjalani Ramadan menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah alaihissalam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita umat di akhir zaman ini termasuk umat yang dirindukan oleh Rasulullah SAW, umat yang disebutnya sebagai saudara, yaitu umat yang tidak pernah berjumpa dengan beliau, tidak pernah melihat langsung beliau, tapi beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sahabatku yang dimuliakan Allah, tentu selalu kami eh, sampaikan tentang betapa pentingnya amal soleh di Ramadan ini, terutama sedekah subuh yang bisa kita lakukan setiap hari, walaupun sedikit, tapi ketika istiqamah disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, Inna ahabbal a'mal ilallah adwamu wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah itu keistiqomahannya, dawamnya, terus-menerusnya, walaupun kata Nabi wa in qalla, walaupun sedikit. Karena itulah kami mengajak di bulan yang mulia ini, Syahrul Mubarak, untuk memperbanyak sedekah. Tentu selain itu kita juga banyak amal-amal lain seperti tilawah Quran, kemudian juga memperbanyak sholat sunnah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan inilah salah satu kunci yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, orang yang berpuasa kemudian imanan wa ihtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dzanbi. Allah akan ampuni dosa-dosa. Amin Allahumma amin. Di pagi ini, sebagaimana biasa, kita bersama guru kita Ustaz Zahra Al-Mughaffari, Hafizahullah Ta'ala, yang selalu menemani kita di setiap Sabtu pagi. Dan di Ramadan kita berjumpa lebih sering lagi ya, karena ada 2 kali pertemuan dengan beliau. Eh, Jumat sore menjelang berbuka kita juga berjumpa dengan beliau untuk sama-sama mendengarkan tausiah dari beliau. Dan alhamdulillah, ini sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri ya. Kita makin sering kita memahami tentang rukyah syar'iyyah ini menjadi sunnah yang seringkali lalai untuk mempelajarinya. Dan di pagi ini tema tentang bagaimana gangguan setan yang kita rasakan ya. Tentu kapanpun dan dimanapun setan tidak akan pernah berhenti untuk mengganggu kita, walaupun di Ramadan ya. Nah, ini kan suka sering ada pertanyaan. Ramadan yang disebutkan dalam sabda Nabi, wasuwasilatus syayatin, kemudian atau di hadis lain, redaksi lain, bahwa apa namanya, bahwa setan-setan itu dibelenggu, dirantai gitu ya. Ini masih ada saja orang-orang yang kemudian melakukan kemaksiatan, kemaksiatan dan kemungkaran. Dan ini insya Allah akan kita bahas juga di pagi ini. Apa saja sebenarnya ragam gangguan setan yang kita hadapi ya, terutama di Ramadan kali ini. Baik, Alhamdulillah wa syukurlah guru kita sudah hadir. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat walafiat, Kabar Ustaz. khair. Alhamdulillah, khair, khair. Masya Allah. Tema sangat penting ya, Ustaz, ya. Ini masih, mumpung masih awal-awal nih. Ya, pekan kedua ini kita di Ramadan. Masih ada sisa Hmm. waktu yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan ini. Tapi masih ada Nah, mungkin pertanyaan soal bagaimana gangguan setan ini yang terus mengganggu kita ya. Sehingga kita tidak bisa hmm, maksimal lagi untuk menjalani Ramadan dengan lebih baik lagi. Waliyatullah masykur. betul. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang senantiasa diridhoi Allah SWT, dapat keberkahan-keberkahan dari Allah. Tentunya ada hal yang perlu kita syukuri bersama di pagi hari ini. Selain Allah masih memberikan nikmat iman, selain Allah masih memberikan nikmat taufiknya kepada kita, namun Allah juga masih memberikan nikmatnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah ini kalau kita nggak terus minta kepada Allah, nanti bisa hilang begitu saja. Ya, naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Oleh karenanya teruslah kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa jaga hidayah kita, agar Allah senantiasa sabatkan iman kita sampai nanti akhirnya Allah cabut nyawa kita, kemudian kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Oleh karenanya mari sama-sama kita mengawali perjumpaan di kajian yang mulia ini sama-sama mengucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni ucapan alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan juga para pengurus Majelis Keluarga Indonesia, terutama host pagi ini bersama Syekhana Al-Fadil Ustaz Khalid Bakri. Masya Allah, nih Masya masih Allah. ada keturunan keluarga Bakri kayaknya. Ente apanya Abu Rijal Bakri, Ustaz? Ya, satu kakek satu, satu nenek, Ustaz. Oh gitu. Oke, alhamdulillah. Para pengurus yang lainnya yang juga hadir di dalam kesempatan yang mulia ini, kita sama-sama juga berdoa kepada Allah agar para pengurus Majelis Keluarga Indonesia selalu dalam keberkahan, selalu dalam perlindungan-perlindungan terbaik, karena mereka lah akhirnya ada kajian yang mulia ini. Karena para pengurus lah yang akhirnya yang memfasilitasi kita, dan tentunya pasti Allah sudah siapkan amal jariah, pahala jariah untuk teman-teman pengurus Majelis Keluarga Indonesia. Baik, salat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insan yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, insan yang agung yang diagungkan oleh yang maha agung, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kemarin menemani hanya 40 menit, tapi alhamdulillah karena saya ada di kantor yang itu di tahun keempat saya diundang pengajian, jadi mereka itu menentukan jadwalnya dari saya. Jadi saya bisa, mereka harus ikutin jadwal saya. Nah, menariknya adalah ini salah satu perusahaan besar di Indonesia yang
di mana para petinggi-petingginya antara lain ada ya pendiri XL dan lain-lain. Tapi menariknya mereka ini hampir banyak orang-orang kafir, orang-orang Nasrani. Subhanallah, ketika kita duduk bareng, kita bicara bareng, kita sampaikan bagaimana poin-poin agama Islam, dan mereka juga mulai sangat tertarik dengan Islam ketika mengetahui bagaimana sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya jelaskan bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu salah satu seorang yang mulia, tapi sering mendapatkan fitnah-fitnah keji dari orang-orang yang tidak suka dengan Islam, terutama tidak suka dengan Nabi. Antara lain mereka adalah orang-orang Yahudi. Saya sampaikan secara detail bagaimana Nabi Muhammad SAW dari kecil sampai dengan Rasulullah meninggal dunia. Saya juga berikan contoh bagaimana seorang komedian, stand up komedi Mongol yang juga pernah duduk bareng sama saya, dan dia bercerita langsung bahwasanya 42 buku Nabi Muhammad dia baca. Sampai dia tertarik dengan sosok Nabi Muhammad SAW. Ya, inilah salah satu rangkaian dakwah. Kita berharap banyak orang-orang yang akhirnya tersentuh hatinya karena Islam. Sehingga tidak lagi ada di dalam diri mereka, di benak mereka untuk Islamofobia. Nah, itu penting untuk kita dawamkan dan untuk kita terus siarkan agar tidak lagi ada Islamofobia di Indonesia ini. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini kita akan mengenali tentang bagaimana jenis-jenis gangguan jin yang juga ada di bulan Ramadan. Memang benar adanya bahwasanya jin itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalimat dalam hadis sahih mulia, wasuffidati syayatin, dan dibelenggunya para syaitan. Ternyata ketika jin itu dibelenggu, dia dibelenggu dalam kondisi yang dimana hanya tangan dan kaki. Benar adanya ini, maknanya benar. Jadi hadis ini maknanya hakiki, benar, bukan majazi. Dan ketika Nabi sampaikan bahwasanya syaitan itu dibelenggu, yang memang mereka ini dibelenggu di bagian tangan dan kaki. Tapi lidahnya masih bisa berbisik. Ya, lisannya masih bisa berucap. Makanya nggak heran ketika kita di bulan Ramadan masih banyak bisikan-bisikan yang senantiasa ada di telinga kita. Bisikan-bisikan untuk malas ibadah. Itu salah satu jenis-jenis gangguan jin. Yang tadinya kita mau buka Quran, sayang sekali nih Ramadan kalau kita nggak buka Quran. Pas kita mau buka Quran, kita mau mulai Bismillahirrahmanirrahim. Kita udah mulai Bismillah. Aduh, ngantuk banget ya. Ntar dulu deh. Semenit 2 menit deh tidur dulu. 14. Itu ternyata setan yang sedang menguasai diri kita, yang akhirnya kita jadi lupa dan malas untuk membuka Al-Quranul Karim. Jenis-jenis gangguan-gangguan jin yang tanpa kita sadari juga ketika misalkan harusnya pada saat azan berkumandang, harusnya pada saat kita mengawali buka puasa, ya kita tahu buka puasa sebagaimana Rasulullah SAW bahkan di dalam sebuah kitab-kitab fikih dianjurkan oleh Rasulullah SAW pada saat kita buka puasa kita dianjurkan untuk mengawali dengan yang sunnah dari Nabi Muhammad SAW, antara lain dengan rutub. Tapi kita justru tergoda buka puasanya dengan gorengan. Ini ternyata kata para ulama yang mereka terjun langsung di spesialis di dalam dunia jin dan sihir, ini bagian dari jenis-jenis gangguan jin ketika di bulan Ramadan. Ya, artinya jenis-jenis gangguan jin di bulan Ramadan ini cukup banyak kita temukan. Ya, tidak menyegerakan buka puasa, nanti dulu deh. Itu jenis-jenis gangguan jin. Jadi jin ini masih bisa mengganggu manusia walaupun dalam kondisi terbelenggu. Tapi memang
jenis gangguannya ini tidak begitu kuat sebagaimana bulan selain bulan Ramadan yang mulia ini. Saya ingin sampaikan sedikit kepada jamaah. Kita tahu bagaimana ada disebutkan oleh para ulama tentang 10 jenis jin yang dia terbelenggu oleh syaitan, yang dia terbelenggu. Antara lain pertama iblis. Iblis itu termasuk yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis laknatullah alaih. Dia terbelenggu oleh Allah di bulan Ramadan yang mulia ini. Kalau bahasa kita, iblis di bulan Ramadan nggak bisa keluyuran. Makanya saya senang sekali kalau ruqyah di bulan Ramadan itu mudah banget. Ya, prosesnya mudah banget. Kadang baru baca Bismillahirrahmanirrahim itu ada yang wah, udah mulai izin keluar di bulan Ramadan. Ayo dong, ngapain sih lu zolim banget di sini? Ayo dong, keluar dong. Kalau nggak keluar, kita semua yang keluar dari sini. Saya ajak jinnya keluar, tapi subhanallah mudah dengan izin Allah. Kenapa? Karena memang biangnya jin itu iblis lah, laknatullah itu terbelenggu gitu. Jadi jin-jin itu sangat mudah untuk kita provokasi ya. Jin itu bisa kita provokasi dengan mudah di bulan Ramadan. Terus ada Zalitun. Zalitun ini anak iblis. Ini boleh dicatat jamaah. Ada namanya Zalitun, anak iblis. Dia adalah pakar dalam hal menggoda manusia ke arah sifat mubazir dan bakhil. Ini sifat mubazir dan bakhil ini hilang seketika di bulan Ramadan yang mulia ini. Ya, yang tadinya kita enggan memberi, enggan berbagi, tapi di bulan Ramadan kita sangat mudah berbagi. Bahkan di hadis sahih yang mulia, barang siapa yang berbagi makanan berbuka puasa, ini akan mendapatkan pahala orang yang puasa tanpa mengurangi pahala yang orang puasa tersebut. Kita lihat sekarang, banyak sekali orang-orang yang berbagi, banyak sekali orang-orang yang memberi, banyak orang-orang yang enggak disuruh infak aja dia infak. Ya, enggak diajak infak dia infak, dia sedekah. Kenapa? Karena ternyata Zalitun anaknya iblis yang punya peran yang menjadi pakar supaya orang-orang terganggu dan punya sifat bakhil dan mubazir ini sedang terbelenggu. Jadi kita gampang sekali, mudah sekali memberikan. Tangan kita ini ringan sekali. Makanya di dalam ayat Allah di surah di firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah sampaikan faman a'ta wa taqo. Ini harus kita garis bawahi ya, jamaah. Faman a'ta wa taqo, barang siapa yang memberi wattaqo dalam kondisi bertakwa. Jadi memang pada saat kita infak, pada saat kita bersedekah, pada saat kita berbagi itu harus dalam kondisi kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Sebagai tempat terbaik, tempat mulia bagi kita yang senantiasa beramal soleh. Kita harus yakini itu. Kalau kita sudah dalam kondisi takwa, jadi memberinya bukan hanya sekedar memberi. Kita ini dalam kondisi takwa dulu. Makanya takwa ini tingkatan paling tinggi ketika kita bisa dapatkan bersama. Makanya salah satu mendapatkan takwa itu dilatih keimanan kita dengan puasa di bulan Ramadan. Itu salah satunya. Makanya wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka Allah akan memberikan kemudahan demi kemudahan. Tapi bedanya dengan wa amman bakhila wastaghna. Kalau kita dalam kondisi bakhil, enggan memberi. Jadi ternyata jamaah Majelis Keluarga Indonesia, bakhil itu disebutkan di dalam hadis sahih mulia kata Rasulullah SAW, al-bakhil ba'id minallah, ba'idu minan nas, wa qaribu minan nar. Jadi orang yang bakhil, dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan dia akan jauh juga dari manusia tapi akan dekat kepada neraka jahanam. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik.
mumpung di bulan Ramadan. Zalitun, anak dari iblis, keturunannya iblis, yang dia salah satu pakar untuk membuat manusia itu menjadi bakhil, membuat manusia itu menjadi mubazir, ini dibelenggu, mumpung dibelenggu. Kita hempaskan semuanya, kita giatkan lagi. Bagaimana supaya tidak lagi mubazir, supaya tidak lagi bakhil. Saya ingat bagaimana firman Allah juga di surah Al-Ma'arij, surah yang ke-70, juz 29, ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana khuliqa halu'a. Ternyata manusia itu punya dua sifat, berkeluh kesah ya dan kikir. Allah udah sampaikan, semua manusia di muka bumi ini itu punya sifat keluh kesah, kikir. Semuanya udah ada. Semuanya, siapapun, tanpa terkecuali. Memang ada sifat itu. Innal insana khuliqa halu'a. Kapan kita akan berkeluh kesah? Idza massahu syarru jazua. Ketika kita ditimpakan musibah, mendapatkan ujian, ketika kita sedang sakit, ketika kita sedang diuji masalah berat, maka di sini kita akan berkeluh kesah. Kita akan bilang, ya Allah susah amat, ya Allah sakit amat, ya Allah kok begini amat beban saya ya Allah. Itu akan berkeluh kesah. Berarti itu manusiawinya. Manusiawinya orang akan berkeluh kesah. Ya. Lantas kapan kita akan kikir? Wa idza massahul khairu manu'a. Ternyata manusia itu bisa kikir tatkala diberikan uang yang banyak. Dapat rezeki yang besar. Dapat kenikmatan dalam bentuk harta yang begitu banyak jumlahnya, maka di sini akan timbul rasa kikir di dalam hatinya. Makanya bersyukur nih kepada Allah, jamaah Majelis Keluarga Indonesia diingetin terus setiap subuh sama bendahara umum kita nih, Bu Yanti, untuk bersedekah. Kenapa? Karena sebenarnya untuk menepis rasa kikir yang ada di dalam hati kita. Menghilangkan rasa bakhil yang ada dalam hati kita. Apalagi tadi Ustaz Khalis juga ingatkan. Ya. Ilal musallin, kecuali bagi mereka orang-orang yang sholat. Nah, dua sifat ini bisa hilang, bisa hempas dalam diri kita dengan kita menjalankan sholat, dengan istiqomah di dalam sholat kita. Nah, ini sebuah gambaran buat kita semua jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga ada namanya waltin. Waltin ini pendorong manusia untuk selalu berprasangka buruk dan putus asa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, mumpung waltin ini lagi dibelenggu oleh Allah. Ya, mumpung waltin ini lagi kesekep kalau bahasa Betawinya. Mumpung waltin ini lagi diikat oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia punya peranan untuk menghadirkan prasangka-prasangka buruk di hati manusia. Untuk membuat manusia ini senantiasa putus asa dari rahmat Allah. Karena Allah ingatkan, la ta'asu mir rahmatillah. Jangan kau lari dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Ya. Tapi subhanallah, karena mumpung terbelenggu, maka hadirkan prasangka-prasangka baik kita kepada Allah. Saya sering ingatkan bahwasanya jangan pernah kita ada sedikit pun prasangka buruk di hati kita. Misalkan jangan pernah kita menyangka bahwasanya aduh nanti akan susah nih. Oh nanti nggak akan, nggak bisa berjalan nih. Hadirkan prasangka baik. Hadirkan prasangka baik. Maka dengan izin Allah, nanti Allah akan berikan yang baik. Waduh, misal kemarin nih, ini saya sedikit contoh aja ya. Sedikit contoh, pas kemarin saya banyak banget yang nelpon saya pada saat pengumuman dari KPU. Mereka bilang, waduh, saya bilang rubah prasangka itu. Rubah prasangka ini kan baru pengumuman doang, bukan keputusan. Rubah prasangka baiknya, oh enggak dia kalah nih, oh enggak dia bohong. Wah, rubah dengan prasangka baik. Subhanallah. Nanti akan ada kejutan yang Allah siapkan. Gitu ya. Jadi menarik nih, mumpung waktu ini lagi dibelenggu sama Allah Subhanahu wa taala.
yang punya peranan selalu menghadirkan prasangka buruk di hati manusia. Terus yang keempat, ini ada namanya a'wan. A'wan ini punya tugas khusus ya, menggoda raja atau pemimpin besar supaya bersikap sombong dan takabur serta zolim terhadap rakyatnya. Ya, A'wan, dia lagi terbelenggu. Nah, ini tugasnya dia membuat raja ini jadi sombong, presiden ini jadi zolim terhadap rakyatnya. Ya, tapi nggak tahu punya ngefek nggak dengan orang di sekitar kita. Ya, kita nggak tahu, wallahu alam. Tapi ini sebuah pesan. Ada jin yang juga terbelenggu bernama A'wan. Dia memang ditugaskan untuk menggoda para raja supaya takabur, supaya sombong, supaya zolim terhadap rakyatnya. Terus ada yang namanya Haffah. Haffah ini yang menggoda manusia agar meminum khamar, ya, minuman yang memabukkan. Makanya kita lihat ya, kita temukan saat ini sedikit sekali orang-orang yang mabuk-mabukan di bulan Ramadan yang mulia ini. Sangat sedikit. Kenapa? Karena memang hafah sedang terbelenggu. Jadi godaan untuk mabuk itu mereka memilih entar aja deh. Ya, ada yang berpikir entar aja deh mabuk-mabukannya nunggu Ramadan kelar dulu. Hargain. Nah, itu aja dengan dia punya komentar begitu, itu adalah efek di mana ada belenggu syaitan yang berhasil gitu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi disampaikan sama Ustaz Khalid bahwasanya ketika setan dibelenggu ya, tapi masih banyak manusia melakukan maksiat dan lain-lain, itu bisa jadi memang bukan karena setan, tapi memang karena hawa nafsu yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Nah, kemudian yang keenam ada murrah. Murrah ya, murrah ini yang melalaikan manusia dari mengingat Allah dengan musik, hiburan, gosip dan segala benda yang melalaikan. Saya perhatikan masyarakat Indonesia, ya, saya perhatikan masyarakat Indonesia. Kalau dia di bulan Ramadan, ya, kalau dia di bulan Ramadan, ketika ada berita tentang gosip dan lain-lain, itu di bulan Ramadan dia lebih memilih ganti acara Hafiz Cilik, ganti dong cari yang lain deh. Saya perhatikan begitu. Ya, makanya di televisi juga ada program, ada solusi program. Ketika orang terbiasa dengan gosip, tapi ada solusi lain. Ada program mendengarkan ceramah, ada program tanya jawab tentang Islam. Dan kebanyakan kita lebih memilih itu. Nah, ini salah satu berhasilnya terbelenggunya syaitan bernama murrah. Ya, murrah ini jin yang memang membuat kita lalai mengingat Allah. Ya, tapi nggak heran juga ketika masih banyak yang lalai di bulan Ramadan. Lagi-lagi bukan karena jinnya, bisa jadi itu adalah karena hawa nafsu yang melekat di dalam diri. Hawa nafsu yang melekat di dalam diri. Yang masih mabar, ya, dikit-dikit megang handphone, dia mabar, kumpul bareng, dan lain-lain. Terus dia lebih mementingkan bagaimana perbuatan yang melalaikan. Dia lebih mengikuti bagaimana ketika ada tawuran di jalanan. Dia lebih memilih untuk melalaikan waktunya dengan kegiatan yang tidak bermanfaat. Nah, ini kan termasuk dari hawa nafsu yang melekat di dalam dirinya. Tapi lagi-lagi tetap itu juga bagian dari gangguan syaitan yang dimana syaitan berhasil memberikan bisikan. Ya, syaitan ini benar dibelenggu, tapi lisannya, lidahnya tidak, dan masih mampu untuk memberikan bisikan-bisikan, walaupun nggak begitu kuat. Terus ada masud, ya, masud. Nah, dia yang biasa membinasakan manusia melalui kata-kata, fitnah, gosip, umpatan, dan apa saja yang muncul dari lidah dan mulut. Memang kita lihat sekarang di bulan Ramadan, ya amat berkurang ya. Begitu banyak berkurangnya netizen julid. Fitnahnya, gosipannya,
itu berkurang. Kenapa? Karena maksudnya lagi terbelenggu. Ya, bukan mas'ud, tapi masud. Itu lagi terbelenggu di bulan Ramadan yang mulia ini. Terus ada dasim. Nah, kita sering dengar nih nama dasim. Dia adalah yang merusak rumah tangga manusia. Ya, merusak. Makanya dasim ini salah satu yang punya peranan kuat untuk mencerai-beraikan hubungan manusia. Dasim ini salah satu jin yang punya peranan untuk membuat hubungan suami istri yang tadinya lagi adem ayem, tiba-tiba dibikin jadi nggak adem ayem. Jadi dibikin ribut, dibikin marah besar. Padahal adem ayem, nggak ada masalah apa-apa. Tiba-tiba diingatkan memori yang pernah terjadi dan lain-lain. Yang tadinya nggak berantem jadi berantem. Yang tadinya biasa sama suaminya biasa aja, terus kayak dibikin marah. Nah, kalau itu bagian juga dari bisikan-bisikan syaitan. Walaupun dasimnya terikat, walaupun dasimnya terbelenggu, tapi bisikan setan itu udah masuk ke dalam diri dia. Ya, udah deh, lu diem aja. Misalkan sama suaminya, kok lu diem aja? Kok lu nggak marah-marahin suami lu? Kok lu nggak benci suami lu? No, suami lu kan dulu begini, begini, begini. Diingetin ulang. Saat yang tadinya biasa aja, jadi nggak biasa. Subhanallah. Ini juga banyak terjadi di bulan Ramadan yang mulia ini. Ya, ini jenis-jenis gangguan jin yang memang ada di sekitaran kita yang ada di bulan Ramadan yang mulia ini. Terus walahan, ya walahan. Walahan ini adalah yang suka menimbulkan rasa was-was. Was-was, khususnya ketika wudhu, sholat, dan mengganggu aktivitas kita nih. Misalkan kita mau ngaji, udah siap nih, terus was-was, aduh, nggak jadi deh. Nah, kalau ngaji nanti begini, terbegini. Pas misalkan mau sholat, wudhu, aduh, wudhunya sah nggak ya? Dan lain, wah, dia ada cemas, ada was-was yang hebat. Menarik kemarin pada saat saya ngisi kajian di kantor, kemarin. Kemudian ada tanya jawab ya. Jadi ada jamaah, ada pegawai yang sempat bilang, Ustadz yang kemarin sempat Ruqyah Santi bukan sih gitu kan. Dia nanya gitu tuh pas ada sesi tanya jawab. Iya, kenapa memang? Nah, akhirnya dia nyinggung soal jin. Subhanallah, pada saat saya sedang memberikan penjelasan tentang jin, kemudian tiba-tiba ada satu orang teriak ngamuk. Wah, sampai ada suasana ricuh dari jin itu sendiri di dalam tubuh pegawai tadi. Ngamuk-ngamuk, ngamuk-ngamuk hebat. Saya bilang gini ke jamaah, waduh, Ustaz katanya jinnya dibelenggu, katanya jinnya diikat, kok dia masih ada. Kalau memang jin dalam tubuh manusia itu nggak terbelenggu. Ini kalau jamaah saat ini merasakan gangguan jin, sihir, terus ada khodam, ada yang cinta sama kita, dia masih melekat dalam diri dan dia nggak dibelenggu, ya. Dia masih bisa luas, dia masih bisa menguasai, dia masih bisa membuat kita jadi tidak baik, dia masih bisa membuat kita punya pikiran buruk, dia masih bisa membuat kita berprasangka buruk dan lain-lain. Itu masih ada, ya. Makanya pas ada yang tanya kemarin mamuk dan lain-lain, terus saya bilang bawa aja ke ruangan. Terus Ustadz biarin aja. Iya, saya biarin. Gampang kok, kalau Ramadan itu gampang keluarnya. Saya biarin, saya nggak ruqyah. Kenapa? Karena kalau saya ruqyah, jinnya malah caper. Jadi dia malah ngundang yang lain tuh, ngacak-ngacak dan lain-lain. Wah, itu jadi riwah nanti. Ya. Terus yang keempat, yang ke-10 ada lakhus. Lakhus. Nah, lakhus ini yang menyesatkan akidah manusia dengan menyembah api, berhala, binatang, ya, binatang dan lain-lain, dengan bintang dan lain-lain. Jadi lakhus ini punya tugas menyelewengkan akidah manusia. Tapi sekarang banyak loh di TikTok, di Instagram. Jadi saya kalau ketemu seorang, ini lagi rame di kalangan kita kaum muslimin. Mereka ini punya kebiasaan ketika nanya nama, bukan nanya kenalan, bukan nama lagi yang ditanya sama dia. Zodiak apa ya?
Jadi gitu. Jadi yang ditanya zodiak lu apa? Jadi mereka udah meyakini bahwasanya kalau kita punya zodiak yang sama atau zodiak yang berbeda, nanti zodiak ini nggak bisa berteman dengan ini. Udah memisahkan diri aja tuh. Saya bilang naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Berarti memang benar adanya Lakus ini pernah berhasil merusak akidah-akidah manusia. Makanya kaum muslimin saat ini memang nggak heran ketika sedang mengalami krisis akidah. Krisis akidah. Mereka meyakini bahwasanya akan ada meyakini dengan ramalan bintang zodiak. Mereka meyakini dengan ramalan tarot ya. Bahkan kemarin waktu saya duduk bareng bikin konten bareng sama Empo Ati. Empo Ati ini sempat punya rasa khawatir yang cukup kuat, was-was hebat ketika Roy Kiyoshi ya, dukun Roy Kiyoshi, seorang dukun yang dia meramal di tahun ini ada seorang artis senior wanita yang dia akan meninggal tepat di bulan Juli karena kanker usus yang dirasakan. Nah, Poati karena tepat sesuai, wah gua banget dong. Akhirnya dia kayak merasa takut, nangis, Ustaz gimana, saya tobat, wah macam-macam. Saya bilang, kok jangan begitu. Itu setan tuh yang ngomong gitu. Nggak ada satupun manusia yang bisa mengetahui umur seseorang. Nggak ada satupun manusia yang bisa tahu kapan seorang itu meninggal dunia. Nggak ada yang tahu. Fa'idha jajaluhu la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak ada satupun ketika ajal itu datang, ajal ini datang. Tidak ada satupun yang bisa mundurin, tidak ada yang bisa majuin. Udah deh, bayangin. Dia percaya dengan omongan dukun tadi. Saya bilang justru kalau percaya dosa besar. Hati-hati. Dan meyakini ucapan dukun itu, ini bisa keluar dari Islam. Ini udah termasuk murtad nih. Saya udah ngomong kenceng aja dah. Hati-hati po. Tobat pada Allah. Justru tobat atas kepercayaannya kepada si Roy Kiyoshi itu. Tobat. Ini udah bisa bikin murtad. Hati-hati. Udah. Deketin Allah aja deh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang yang mengetahui. Hanya Allah yang mengetahui hal-hal yang gaib. Ya. Ini lakus yang menyebabkan akidah-akidah manusia terkikis dan hilang dalam diri manusia itu sendiri. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Ini bagian-bagian dari tipu daya dan gangguan-gangguan jin di bulan Ramadan. Ya, lebih banyak kepada bisikan-bisikan. Karena gangguan-gangguan jin yang begitu kuat yang dirasakan di bulan Ramadan itu nggak ada, ya, nggak ada. Kecuali hawa nafsu kita yang memang menguasai diri kita. Oke Ustazi, kita diskusi bareng buat teman-teman yang mau nanya dan lain-lain. Ini saya ngasih kesempatan banyak nih karena keseringan waktunya habis dengan pertanyaan. Baik, alhamdulillah wa syukurillah. Jazakallah khairan Ustaz. Memang setan itu tetap ya, walaupun Ramadan, apalagi tadi yang disebutkan oleh Ustaz Sahal, ketika setan sudah berada dalam tubuh kita, setan dari kalangan bangsa jin yang mereka menjadi khodam ataupun eh, leluhur gitu ya, yang memang Hmm, ikat perjanjian dengan para leluhur, kemudian menurun sampai ke anak cucu, tetap tidak akan hilang gitu ya, kecuali kita berusaha untuk betul. memutuskan dengan keistiqomahan yang terus menerus gitu ya. Dan insya Allah ini kita menjadi sebuah pembahasan penting juga nih, bagaimana kita melepaskan diri dari setan, walaupun tidak mungkin 100% karena memang itu sudah menjadi sunatullah, bahwa siapapun kita akan digoda oleh setan. Tadi ada beragam nama-nama setan yang dari kalangan bangsa jin yang memang punya fungsi atau tujuan-tujuan khusus ya, Ustaz, ya. Untuk kalangan para Hmm, ustadz atau para ulama tentu beda juga ya, apa levelnya yang mengganggu mereka gitu kan ya. Begitu juga untuk kalangan-kalangan kita pada umumnya. Yang salah satunya tujuan dari eh, apa namanya, setan itu adalah yang paling tinggi prestasinya adalah orang yang gak berhasil dicerai beraikan. Makanya itulah salah satu puncak keberhasilan dari
satu negara bangsa jin. Baik, Bunda Nadia silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustadz Sahal, apakah jin Baik. itu kegiatannya mirip dengan manusia? Kan kalau misalnya kayak rumah itu beda dia, batas-batasnya berbeda. Terus apakah jin juga bisa baca-baca tulisan manusia gitu? Terus bahasa-bahasanya dia bebas bisa berbahasa apapun gitu? Atau beda-beda jin itu? Gimana tuh Ustadz? Oke, ini pertanyaan bagus. Apakah jin itu bisa aktivitasnya sama dengan manusia? Sama. Jin itu makan, jin itu minum, jin itu melakukan aktivitas, jin itu Punya salah keluarga satu juga. bedanya jin dengan manusia. Ah, Ada keluarga juga ya, jin kan punya keluarga. ada keluarga, jin itu punya rumah, jin itu punya tempat bermain. Jadi yang membedakan jin dengan manusia, bedanya manusia nggak bisa melihat bangsa jin, tapi jin bisa melihat manusia. Nah, itu bedanya. Jin bisa tahu. Makanya kata Allah di surah Al-A'raf ayat 27, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya mereka bangsa jin, ya, keturunannya iblis itu bisa melihat kalian dimanapun kalian berada. Wa qabiluhu dan kabilah-kabilahnya, bangsa-bangsa yang jin yang lainnya itu bisa tahu di mana manusia itu berada. Innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dari sesuatu yang kamu nggak bisa melihat mereka. Artinya bedanya di situ. Nah, jin itu bisa membaca, jin itu bisa mengetahui obrolan manusia, jin itu bisa tahu kebudayaan manusia, jin itu bisa tahu bahasa manusia. Makanya jin itu juga bisa tahu apa yang dituliskan sama manusia. Saya pernah cerita ya, saya dulu di zaman-zaman 2015, ya 2014, itu jin-jinnya ekstrim tuh ke saya. Ekstrimnya di mana? Saya sering di WA di tengah malam, ya, di WA di tengah malam, manusia ngapain lu jam segini masih melek. Terus kita screenshot nggak bisa, di foto gelap. Iya betul, saya ngalamin, di foto gelap, terus di screenshot nggak bisa. Karena waktu itu saya lagi di rumah orang tua, terus saya kasih lihat adik-adik saya, nih lu lihat nih WA dari jin nih. Loh bisa begitu ya, coba lu foto, nggak bisa. Terus ngapain lu ngadu-ngadu, dia bilang gitu. Di WA tuh panjang, ngapain lu ngadu-ngadu, ini kan emang gue mah jam segini baru keluar gitu. Jadi dia bisa tahu kita. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin itu lebih dulu, 2000 tahun sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Jadi kalau kita lihat Indonesia nih, manusia ini sekarang perkembangan teknologinya canggih, ya, ilmu pengetahuannya cukup luas. Itu belum ada apa-apanya dengan jin. Kenapa? Karena jin lebih dulu canggihnya. Jin itu lebih dahulu dia mengalami zaman-zaman milenium, jin udah lebih dulu. Ya, makanya semua yang di dalam diri manusia semua bisa diketahui oleh bangsa jin. Tapi yang membedakan, jin tidak punya batas waktu dan ruang. Itu ya. Jadi membedakan itu, jin tidak punya batas waktu dan ruang. Artinya jin bisa sekejap mata dia keluar, pergi, terbang. Misalkan saya sering ketika saya ruqyah, saya ajak jin, "Hai jin, kamu hijrah ke Mekah." Jin bisa sekejap tuh dia terbang sampai ke Mekah. Beda dengan kita. Kita mau ke Mekah harus datang dulu ke bandara. Dari rumah ke bandara ada proses waktu, ya. Terus dari bandara naik pesawat ada proses waktu dan tempat. Kalau jin nggak ada batas waktu dan ruang. Dia bebas. Wah tuh, nongol nggak nomor HP-nya? Kagak ada nomor HP-nya. Kayak kemarin yang saya cerita, ada jamaah saya sebagai korban dari titisannya, siapa namanya, Gunung Kawi. Dia juga ngalamin begitu. Jadi ada yang WA panjang lebar, minta tolong transfer 150 juta. Tuh orang transfer aja ke dia. Tapi di mutasi rekening nggak ada hasil transferannya.
tapi duitnya berkurang 150 juta gitu. Nah, ketika orangnya diruqyah, saya tanya, Jin, lu tahu nggak tuh dia habis kehilang? Ya itu kerjaan gue. Terus gimana caranya? Ya itu bisa-bisaan gue. Karena waktu dulu kakeknya jadi seorang kaya, itu kan karena gue dia kaya. Jadi duit gua tuh di kalangan jin dipinjemin dulu sampai kakeknya kaya. Setelah kakeknya meninggal, nah turunannya dah gantiin. Itu. Lucu juga ya, Ustaz ya. Kayak Bisa gitu. WA-an tapi nggak ada nomornya, kemudian bisa ngobrol gitu ya. Ya, Itu itu apakah jin itu dulu gak eh, jin-jin menggunakan manusia, apa perantara manusia atau langsung ya, Ustaz? bisa jadi dia gunain perantara manusia, bisa juga. Terus bisa juga ya jin sendiri gitu. Wallahu alam. Kan jadi jin itu bisa menampakkan diri, Ustaz. Jadi jin itu bisa menampakkan diri, ada jin itu bisa menampakkan diri, dia bisa ada di alam manusia gitu. Nah, ketika jin ada di alam manusia, secara hukum dari bangsa jin juga mereka kena hukuman. Kenapa? Karena menyalahi aturan. Ya, perundang-undangan jin itu nggak boleh memang jin menampakkan diri di hadapan manusia. Sama kayak kita lah, kayak kita bangsa jin, kita bangsa manusia, terus datang ke mana? Ke pantai selatan, terus dia bersemedi, dia pengen masuk ke alamnya Nyiroro Kidul. Nah, itu kan dia udah menyalahi aturan manusia, dihukumi kafir dan lain-lain. Kayak gitu. Baik, masih ada yang ingin bertanya, Kalau silakan. suara-suara gitu kita dengar itu betul suara jin. Iya betul, itu suara jin. Suara jin. Dia kadang kasih suara bisikan, misalkan itu kadang begitu tuh. Ada yang kayak dia ngebisikin melakukan perbuatan perbuatan yang nggak bagus, bunuh diri dan lain-lain. Itu suara jin tuh. Terus misalkan dia kasih suara, wah macam-macam deh. Saya pernah ketemu seorang yang sering bertabrakan sama jin. Saya sering banget tuh beradu tangan saya kepapasan sama jin, sama siapa genderuwo. Terus kayak gimana? Ya kulitnya kasar Ustaz, kayak babi kata sih gitu. Babi kali bukan jin. Allah, Apa ya jin babi kali ya? Allah. Dan di kalangan mereka pun ada strata sosial juga ya, Ustaz ya. Secara Betul, intelektual ada betul. berbeda-beda, secara kemampuan gitu ya, seperti kita gitu ya. Hmm. Itu Bu Yanti nanya, kalau ada orang manggil kita padahal nggak ada orang, ya itu jin juga tuh Bu Yanti. Bener. Misalkan tiba-tiba kita, ngapa? Terus kita nyaut sendiri. Ngapa? Pas kita cari lah, yang manggil gue siapa ya? Baru enggak tuh. Nah, itu jin tuh. Oh, itu suara jin kalau kayak gitu ya, Tat. Iya. Suka, Misalkan Bu suka Yanti soalnya. dipanggil sama anaknya. Dipanggil Iya, sama sering anaknya. tuh. Mah, ngapa? Iya, suka kayak gitu tuh, Ngapa? Tat. Padahal kagak ada orang. Ya udah. Oh, itu suara jin ya. Suka, suka kayak gitu. Ya Suka kalau kayak suka gitu. terusin. Saya kagak bisa ngelarang orang lagi suka. Sering tuh kalau kadang-kadang kalau lagi di kamar mandi gitu, Iya dah. mah gitu. Ntar begitu ditanya, oh, padahal orangnya emang nggak ada di rumah gitu. Nah lu. Udah. Masya Allah. Saya kagak mau ke sono dah Bu. Banyak jinnya sih. Takut dipanggil ya, Tat. Oh, Oh. itu jin itu ya kalau kayak gitu ya. Terus balasnya gimana Bu Yanti? Mm. Balas apa tuh Bu Yanti kalau dipanggil? Ye gitu. Iya, paling begitu Makan doang. di Teriak Apa doang. sih? Paling apa sih enggak lu? panggil Bu Gitu. Yanti Padahal paling mah ngapa sih maksudnya manggil mulu. nggak ada orangnya gitu loh di rumah. Anak juga sering tuh kayak gitu tuh. Anak saya tuh yang laki-laki tuh Iya. Ellen Tat. Kalau di kamar mandi tuh suka Hmm. katanya ada yang gedor pintu, terus adiknya manggil gitu. Atau kadang-kadang katanya suara mamah manggil kata dia gitu. Padahal mah enggak gitu. Hmm. Suka tuh Iya. kayak gitu tuh. Jin itu. Oh jin ya. Aduh, Masya Allah ya. Kita tinggal di perlingkungan jin.
Iya. Nah, Ya itu Allah. kadang mereka sedang masuk ke alam manusia yang kayak gitu. Oh gitu ya. Sering, lumayan sering itu ngalamin kayak gitu. Kalau rumah supaya tidak dihuni oleh jin itu gimana, Ustaz? Mungkin ada yang harus dilakukan apa nih? Seperti kasus Bu Yanti yang tiba-tiba ada suara. Kalau pengalaman di rumah saya lain, Bu Yanti, ketika Apa tuh, Ustaz? ibu-ibu kan pada ngaji di rumah tuh, biasa kan kalau di komplek itu ada malam Jumatan ketemu pada ngaji semua. Tiba-tiba ada yang ikut Hmm. ngaji, suaranya laki-laki gitu. Yang ibu-ibu tuh menganggap, "Loh, Bapak udah pulang ya," gitu. Padahal saya belum pulang. Sampai istri saya langsung telepon, "Cepat pulang," katanya ada suara laki-laki yang ngaji, ikut ngaji itu gimana tuh, Ustaz? Ternyata dia Ya kan itu seperti kata banyak. pertanyaan Bunda, dia juga bisa baca Quran, bisa juga berbahasa dengan bahasa kita gitu ya. Ya itu rajin-rajin ruqyah rumah deh. Semprot-semprotin Bu Yanti. Ya, Insya Allah. Udah sedia air sejerigen. Masya Allah. Saya sedikit cerita ya. Saya sedikit cerita. Kalau pernah kenal, ada kawan saya juga, Ustadz Husain Mubarak. Ustadz Khalis kenal. Ustadz Selo juga kenal. Dulu pernah bikin konten bareng ruqyah di Trans 7. Ustadz Husain Mubarak nih cerita juga dia di kalangan umum. Jadi beliau pada saat umroh eh, berangkat umroh, berangkat umroh, terus udah pamit sama istrinya, ya, udah pamit sama istrinya, dia berangkat, terus udah berangkat tuh, udah berangkat, udah di bandara gitu, terus tiba-tiba ada yang ngetok pintu, kata istri, loh, kok Abi pulang lagi, ada yang ketinggalan, tapi istrinya sadar, gak mungkin nih, kayaknya bukan 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 laki gue nih. Langsung dia baca ayat kursi, Allahu la ilaha, terus ditiup langsung hilang. Itu ada yang begitu. Aduh, serem juga ya. Mm-mm. Kalau pengalaman Bu Nadia ini hitam itu seperti apa, Bu Nadia? Bisa sharing nih, Bu Nadia. Ini sering nampak di rumah kita atau gimana? Nah, jadi ada pegawai saya kalau di kamar mandi tuh kayak ada yang ngetok-ngetok kalau maghrib dia tuh kebiasaan kalau mandi maghrib. Nah, ada yang ngetok-ngetok dia bilang pas diintip tuh ada item-item lewat gitu. Tuh gimana? Ah, iya, jin itu. Emang kayak gangguin terus ke dia tapi ke yang lain enggak gitu. Iya, dia ini lagi diganggu tuh. Rukyah tuh dia. Suruh rukyah mandiri, nanti pasti muntah-muntah. Nah, di situ. Oh gitu. Hmm. Iya. Ustadz, apakah jin itu Baik, tahu kalau kita ngomong dalam batin gitu? Dia bisa tahu tahu, tidak? tahu, tahu, Hmm. tahu. Di sini. Oh, tadi juga ya. Ya, Bunda. Dia tahu, Bu. Dia kan bisa, makanya nggak heran ya ketika kita ketemu orang, kayak Bu Elvina nih, ketemu orang. Bener ya, suara Bu Elvina kan ya? Iya, Ustadz. Iya. Ah, nah misalkan ketemu orang nih, orang itu ada jin dalam tubuhnya. Bu Elvina nggak ngomong apa-apa, dia bisa tahu tuh. Ibu punya begini ya Bu, Hmm. ibu begini ya Bu, ibu begini ya Bu. Lah, kok tahu sih? Gitu. Hmm. Kenapa? Karena Oh, dia bisa itu, nggak ada batas waktu dan ruang. batin aja kita nggak Tuh, ngomong ucapkan kita tahu ya, Masya Allah. tahu. Masya Allah. Setiap, ini ada tuh setiap kali Ustadz beri pengajian, kenapa pada saya kok sakit dan kepala saya pusing. Malas Hmm. mendengar ceramah Ustadz. Ini udah reaksi nih. Ini udah reaksi nih Bu Elvianti tuh. Dia Hmm. reaksi. Malas mendengar. Jin yang di dalam tubuhnya Bu Elvianti keluar. Hmm. Kalau nggak keluar, kita yang keluar dari Zoom ini. Yang kemarin itu Alhamdulillah enak pinggang saya sampai sekarang nggak sakit, Ustadz. Hmm. Terima kasih. Oh, Alhamdulillah. Itu ajaib tuh, Bu. Ya. Sorry. Apalagi Masya Ramadan Allah. kemarin kan. Apa masih di bulan Ramadan. Bacain. Niatin Hmm. meresap dalam diri. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustadz. Masya Jadi, Allah. Sama-sama, Ustadz, Bu. kalau kasus kayak Bu Elvi yang ketika dengar ceramah Ustadz
Jangan kalau nggak ceramah lihat Ustaz aja jadi tanpa sebel gitu, tiba-tiba gitu Mm-mm. muak gitu kan, dan apalah ya yang membuat ingin berusaha menjauh gitu. Itu apakah harus dilawan terus gitu kan, atau memang ya harus menghindar? Itu gimana nih? Kalau ya ketika Kalau ketemu dibilang Ustaz langsung muntah-muntah kan repot juga ya Ustaz ya. paksain, Harus dilawan itu ya. itu jinnya. Iya, Hmm. ketika ketemu saya, kan saya pernah cerita ya, saya pernah cerita, saya pernah digampar orang, saya pernah lagi khutbah Idul Fitri, tiba-tiba ada yang tarik-tarik saya pas saya lagi di mimbar, saya lagi imam sholat Jumat, kemudian tiba-tiba ada yang lari ke depan mukul belakang saya. Saya pernah pada saat naik kereta ada orang yang ngeludahin muka saya. Jadi memang saya pun pernah ngalamin banyak hal. Saya kalau lagi ekstrimnya tuh kalau lagi ngaji itu tiba-tiba ada botol aqua nyangstrang, wah dilempar zong, wah, wah bagusnya kita udah bisa liak-liuk. Jadi memang begitu kondisinya. Saya Hmm. pernah ada beberapa kali ketika saya naikin status WhatsApp dulu ya. Ini zaman-zaman ekstrim. Sekarang saya udah nggak terlalu ekstrim banget. Naikin, terus besok atau 2 harinya saya ditelepon, Ustaz saya minta maaf ya. Minta maaf kenapa ya? Iya Ustaz saya blokir. Tiba-tiba saya pas lihat Ustaz naikin status, saya sebel banget, benci sama Ustaz, langsung saya blokir aja. Ya kan saya nggak tahu dia blokir saya apa enggak kan, karena kita nggak ada komunikasi, nggak ketahuan gitu. Jadi memang begitu Bu, wajar Hmm. ya. Jadi ini bagi jamaah yang reaksi ini, muna dia merasa napasnya jadi agak sempit gitu ya. Ini jadi Sempit, aneh tersengal-sengal kan? mungkin ya. Kemudian tadi ada yang pusing juga Maafin berarti. memang. Bismillah ya, coba lawan dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua Makanya nggak gangguan heran Ustaz, ini untuk kalau kajian kajian rukyah begini yang datang sedikit tuh nggak heran. Anda karena udah berusaha untuk dihalangi ya. jadi mungkin secara pribadi mereka mau hadir, tapi secara jin ngapain sih hadir? Males banget. Kayak tadi kan komen tuh, males dengerin ceramah Ustaz. Itu jinnya tuh. Itu dia udah reaksi tuh Bu Elvianti. Subhanallah ya, mudah-mudahan Allah Ya, Subhanahu wa taala jaga kita semua ya dan keluarga kita dari berbagai macam gangguan setan dari kalangan bangsa jin. Dan karena ini hak ada di tengah kita itu ya, yang mengganggu kita, maka kita harus tahu ilmunya bagaimana cara menghadapi mereka gitu ya. Jangan sampai kita berusaha menghindar, tapi sesungguhnya setan akan senang ketika kita dipaksa diajak untuk tidak ngaji ilmu ruqyah gitu kan, dipaksa untuk memilih kegiatan-kegiatan yang lain yang dianggapnya malah mungkin sia-sia gitu kan, tidak ada manfaatnya. Dan itulah memang upaya setan berusaha untuk menjadikan hidup kita ini eh, jadi ter apa namanya terjauh dari zikir ya, jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada pertanyaan juga nih, apakah ada terapi ruqyah nih? Kita sudah 6:30 nih, saat apakah memungkinkan di Ramadan ini diajadikan terapi juga, Ustaz? kalau dibilang memungkinkan mungkin. Cuman mungkin aja, cuman gimana ntar reaksi apa? Terserah saya mah. Kalau mau reaksi nggak apa-apa. Ya ikut aja. Eh, Baik, mungkin kita coba 10 menit, Ustaz ya, untuk Enggak, eh, enggak rugi, enggak lemes. mumpung masih segar kan baru sahur nih. Eh, atau mungkin malah sore, nanti di kajian sore, Ustaz, baiknya gimana buat antum? Ya bebas ikut. Kalau misalkan ada yang masih berasa nggak nyaman, Hmm. ya tadi sesak napasnya berasa sempit, terus ada Baik yang ya, berasa kita males coba dengerin 10 menit ceramah. untuk di terapi, Ustaz. Mudah-mudahan yang Coba aja, tadi coba sedang siapin. ada reaksi Allah angkat ya kesulitan-kesulitan atau gangguan-gangguan
Fokus aja ya, fokus ya. Hmm. Saya sambil niatkan ayat Quran yang saya bacakan ini masuk meresap ke dalam tubuh, menghancurkan semua penyakit-penyakit, menghancurkan jika ada kanker, menghancurkan kankernya, jika ada autoimun, hancur semua autoimunnya, jika ada sakit-sakit berat, hancur semuanya. Saya niatkan semuanya, ya Allah, masukkan semua ayat Quran yang saya bacakan ini meresap ke dalam tubuh siapapun yang mendengar ayat Quran ini dengan izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'un alim. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullah. Aslih li sya'ni kullah. Aslih li sya'ni kullah. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Dzalika bi annahum qalu la tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu Udah Pak Ustaz nggak yaftarun. kuat. Fa kaifa idza jama'nahum فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Keluar semuanya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha
وتنزع الملك مما تشاء وتعز ما تشاء وتذل ما تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق ما تشاء وترزق ما بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان Lah, apa gimana rasanya? Aman ya? Ada yang teriak tuh. Ada yang bilang pada saat ada sering saya begitu pada saat saya nggak, nggak kuat. ya keluarin tepok-tepok, batukin. Bawa aja nak semuanya. Ada yang bilang, saya sering pada saat ada yang bilang, Ustaz, suaranya gak enak banget sih, jelek banget sih. Itu jinnya udah makin gak suka tuh. Insya Allah nanti MKI akan keluarkan. Itu digoda. Insya Allah MKI akan mengeluarkan flash disk ruqyah. Baik, insya Allah Coming soon, ya. Biar nanti bisa ketika tidak ada ustadz pun bisa di style, itu sama dengan ruqyah juga ya. Artinya nanti Betul. insya Allah disiapkan April sering jatuh. bacaan-bacaan ruqyah, dan mungkin juga ada yang istilahnya praktis sama bacaannya bisa ya, biar nanti masing-masing juga bisa menghafalnya juga. Mungkin ada terjemahnya nanti, jadi paham apa yang dibaca dengan pemahaman gitu ya. Surat Al-Baqarah tinggal dikumpulin aja, Ustaz. Kumpulin dulu ayat-ayatnya, doa-doanya. Nanti sekalian nanti Udah. mungkin ada tik audionya mungkin ya, insya Allah. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Ini Bu Nadia kenapa jatuh ngantuk? Insya Allah.
Baik jamaah yang dirahmati Allah, untuk sementara kita ini dulu ya, apa namanya, selesaikan dulu. Insya Allah mudah-mudahan kita tetap di pekan depan masih ada kajian bersama Ustadz Sahal. Ya mual-mual. Insya Allah di sore hari dan di apa Jumat sore sama di Sabtu pagi ya, Insya Allah. Dan kita ingin isi juga dengan kajian-kajian, tidak hanya kajian juga, Insya Allah ada terapinya deh. Mudah-mudahan ini juga bagian dari upaya kita untuk mengusir berbagai macam gangguan, menghilangkan berbagai macam gangguan, tidak hanya fisik maupun non fisik gitu ya. Tidak hanya mungkin gangguan dari bangsa jin atau keburukan-keburukan dari penyakit juga yang insya Allah bisa disembuhkan dengan ruqyah dengan izin Allah, karena memang sebuah Izin Allah. dimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Isra ya saudara. Tadi disebutkan di ayat yang dibaca juga oleh Ustaz Sahal bahwa Al-Quran diturunkan sebagai syifa dan rahmat bagi orang-orang beriman ya. Wa nunazzilul Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kami turunkan kata Allah dalam firman-Nya syifa sebagai syifa penyembuh dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kuncinya ada orang-orang berimannya. Kalau tidak mengimani ya tidak bisa menjadikan sebuah penyembuh ataupun rahmat bagi kita semua. Dan alhamdulillah jazakallah khairan atas ilmu dan nasihatnya juga Jazakumullah khair. terapinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala segera angkat penyakit yang kita derita. Barangkali dari jemaah ada yang sedang sakit Amin. atau ada sedang gangguan tadi yang juga dialami beberapa jamaah. Allah segera berikan solusi, dan barangkali kalaupun belum selesai dalam satu terapi ini, tentu Allah menghendaki kita untuk terus belajar ruqyah pertama, yang kedua untuk terus merutinkan zikir-zikirnya sebagai penjagaan dan juga ruqyah mandirinya ya. Itu juga penting untuk juga kita barangkali meminta bantuan peruqyah untuk terus didampingi gitu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala segera memberi kesembuhan yang sempurna, dan tentu yang paling penting kita menjadi tetap tambah kokoh iman kita, kemudian tambah istiqomah dalam kebaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ridho dengan semua amal kita yang sedikit ini, tapi ketika istiqamah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan amal yang insya Allah akan bisa dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, ini di hari ke-12 ya, dan ada juga yang ke-13. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima semua amal ibadah kita, dari mulai puasa kita, siam kita, qiyam kita, dan juga tilawah kita, dan semua amal ibadah yang lain, dan sedekah yang juga kita berikan untuk kegiatan dakwah MKI. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan dakwah yang di MKI ini terus berlanjut dan berkembang, tentu dengan dukungan dari bapak-bapak, ibu-ibu jamaah semuanya. Dan ini menjadi sebuah Amin Allah. amal soleh, amal kebaikan yang insya Allah akan Allah lipat gandakan, apalagi di Ramadan. Dan insya Allah dana yang diamalkan kepada kami, donasi bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah ini, akan juga kami salurkan sebagian untuk saudara-saudara kita di Gaza. Ini menjadi sebuah komitmen kami ya, karena ini bagian dari kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadan wa iyyakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin semuanya pamit. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakumullah. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف
العالمين